Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfihana dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dan teman saya yaitu bernama Faizuta Latifah. Kami berdua akan menjelaskan mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizuta Latifah. Saya mahasiswi dari IAI BBC Cirebon, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saya di sini ingin berbagi ilmu yang telah saya dapatkan, kami dapatkan semuanya dari guru kita semuanya, pembimbing kita dalam mata kuliah Ulumul Quran. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Mizan Syahroni yang telah membimbing kami semuanya mata kuliah Ulumul Quran dalam program studi manajemen pendidikan Islam. Baik, saya di sini ingin memantapkan hati kita, pengetahuan kita tentang Al-Quran. Ya, teman-teman pasti udah pada tahu semuanya nih apa itu Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah kalamullah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melewati malaikat Jibril, ya, diturunkan secara mutawatir, dan dibacanya, ketika kita membacanya dianggap ibadah. Artinya setiapnya kata ataupun huruf yang telah kita bacakan pasti bernilai pahala. Al-Quran sendiri dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dari surat An-Nas. Untuk pengertian Al-Quran, para ulama berbeda-beda pendapat. Ya, apa isi itu tuh pengertian dari Al-Quran? Ya, kata Al-Quran tuh diartikan apa? Ya, Al-Quran berbeda pendapat. Imam Syafi'i sendiri menuturkan bahwasanya Al-Quran tidak diambil dari isim mustaq. Ya, isim mustaq tersebut, isim mustaq yaitu isim yang bisa diambil dari kata lain. Tapi Al-Quran tidak bisa diambil dari kata lain. Ya, Al-Quran diambil dari isim murtajal. Yaitu apa sih yang disebut isim murtajal? Isim murtajal yaitu isim yang sejak semula telah terbentuk. Jadi Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, kata Al-Quran tidak bisa lepas dari Al-Quran. Tidak bisa dilepas dari kalimat Al-Quran. Pasti harus nyambung Al-Quran. Teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya teman-teman pasti pada tahu semuanya Al-Quran, ya, yang sudah kita ketahui. Al-Quran, ya. Teman-teman pasti udah pada tahu nih, Al-Quran bukan hanya saja nama Al-Quran, melainkan ada nama-nama lain dari Al-Quran. Banyak sebetulnya ulama menjelaskan tentang nama-nama lain dari Al-Quran, ya. Tapi di sini saya ingin menyebutkan sebagian dari ulama sampaikan tentang penyebutan nama-nama lain dari Al-Quran. Nama lain tersebut ada Al-Furqan, Al-Hadi, Al-Shifa, Al-Habi, Al-Qayyim, Al-Fasl, Al-Hikmat, Al-Hakim, Al-Qaulan, dan lain sebagainya. Ya. Kalau teman-teman mau tahu yang benar-benar terperincinya, ya, benar-benar banyaknya nama-nama lain dari Al-Quran, teman-teman bisa buka makalah yang sudah disusun oleh kita kelompok 2 tentang Al-Quran dan Makkiyah serta Madaniyah. Ya. Selanjutnya kita udah ketahui juga di dalam Al-Quran ini ada anatomi, ya, seperti halnya tubuh kita punya anatomi pun sama halnya seperti Al-Quran juga punya anatomi. Apa aja sih anatomi Al-Quran? Anatomi Al-Quran ada 3, teman-teman. Ada yang namanya ayat, ada namanya surat, dan ada namanya juz. Ya, pasti untuk penghafal Al-Quran ini udah pada tahu semuanya, karena dari orang-orang penghafal Al-Quran pasti menghafalkannya dari lewat sedikit demi sedikit, seayat demi seayat, ya. Setelah itu per surat dari surat, ya. Setelah itu dari juz ke juz yang lain. Baik teman-teman, ya, kita lanjutkan ke sini, ke surat, ya. Anatomi dari Al-Quran ke ayat, ya. Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Untuk ayat, ya, apa sih ayat itu? Ayat adalah satu kalimat, baca atau kata atau lebih yang memiliki pemisah atau fasal antara sebelum dan sesudahnya. Fasal di sini, ya, bisa berupa tanda ataupun nomor ayat tersebut. Ya. Nah, yang sudah kita ketahui, ayat Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat.
di dalam Al-Quran. Ya, ini semuanya namanya ayat yang bisa difasal sebelum ayat tersebut dan sesudahnya. Bisa dengan fasal ataupun dengan nomor ayat tersebut, teman-teman ya. Ya. Selanjutnya, anatomi selanjutnya di Al-Quran ada yang namanya surat. Ya, surat. Nah, surat. Apa sih surat itu? Surat adalah bagian dari dalam Al-Quran yang diawali dengan lafadz basmalah. Nah, selain surat Al-Baro'ah. Ya, selain surat Al-Baro'ah tidak disebutkan selain surat Al-Baro'ah. Surat Al-Baro'ah tidak disebutkan basmalahnya. Ya. Surat di dalam Al-Quran terdiri dari 114 surat, teman-teman semuanya. Selanjutnya yaitu ada yang namanya di dalam Al-Quran, anatomi Al-Quran selanjutnya ada namanya juz. Ya. Juz di dalam Al-Quran biasanya disebutkan di pojok sebelah kiri atas. Ya, di sini disebutkan juz Al-Quran. Di sini disebutkan juz salasun, juz 30. Ya, juz apa sih? Apa sih yang dimasuk dengan juz? Juz adalah pembagian Al-Quran yang masing-masing memiliki panjang ayat yang sama. Ya, itu namanya juz. Sudah kita ketahui semuanya, Al-Quran terdiri dari berapa juz, teman-teman? Ada 30 juz ya. Ada 30 juz. Baik, selanjutnya dalam makalah selanjutnya saya ingin memberitahu tentang perbedaan antara Al-Quran dan dengan hadis Nabi dan hadis kursi, teman-teman. Ya, pasti teman-teman udah pada tahu semuanya nih apa bedanya Al-Quran dan hadis. Ya, maka dari itu untuk memantapkannya, perbedaan Al-Quran sendiri, Al-Quran adalah kalamullah. Ya, baik lafadz ataupun maknanya diturunkan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril alaihi salam ya. Membacanya dianggap ibadah, dari membacanya ada ibadah ini ya, itulah menjadi pembeda Al-Qur'an dengan hadis ya. Selanjutnya Al-Qur'an sendiri itu adalah mukjizat ya kepada Nabi Muhammad SAW ya. Sedangkan hadis qudsi, hadis qudsi pelafadannya itu dari Nabi Muhammad SAW. Adapun maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti Nabi Muhammad dibimbing ya, dibimbing dalam penyampaiannya, maknanya dari Allah dan lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Adapun membacanya ya, untuk mengetahui untuk mengetahui hadis qudsi ini, Allah tidak ada yang menerangkan mendapatkan pahala, cuman secara keseluruhan ya, secara mujmal, secara global, Allah hanya memerintahkan untuk mengetahui hadis-hadis dari sebagian hadis-hadis qudsi tersebut ya. Dan selanjutnya perbedaan lagi ya, kalau Al-Quran adalah mukjizat tadi sudah disampaikan, kalau hadis qudsi bukanlah mukjizat ya, melainkan itu lafadznya dari Nabi Muhammad. Cukup mungkin itu dari saya, Faizatul Latifah ya. Saya bersama dengan teman saya Isfihani ya. Nanti akan dilanjut penjelasannya oleh teman saya ya. Syukron. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah sendiri artinya adalah ayat yang turun dari kota Mekah kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah atau sesudah hijrah ke Madinah, yang dimana diturunkan selama 12 tahun, 5 bulan dan 13 hari, yang dimana Nabi Muhammad itu berada di kota Mina, Arafah dan Hudaybiyah dan sebagainya. Sedangkan kota Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah yang selama 9 tahun, 9 bulan dan 9 hari, yang dimana di kota Badar, Qab dan yaitu mengenai ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama mengenai ciri-ciri Makkiyah yaitu ayat-ayatnya pendek. Yang kedua, ayat-ayat berawali dengan ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang ketiga, ayatnya terdapat ayat sajadah. Yang keempat yaitu mengenai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima, dalam surat ayat dalam Makkiyah itu mengandung mengenai nabi dan rasul. Sedangkan ciri-ciri dari Madaniyah yang pertama yaitu ayat-ayatnya panjang. Yang kedua yaitu berawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Yang ketiga yaitu
berisikan mengenai kemasyarakatan, urgensi Makkiyah dan Madaniyah. Menurut An-Nasaiburi dalam kitab At-Tanbih Ulul Awadil Al-Quran, yaitu menjelaskan yang pertama yaitu membantu dalam meneruskan Al-Quran. Para musafir dengan adanya Makkiyah dan Madinah secara jelas mengenai turunnya Al-Quran, maka bisa membantu dan memahami serta menafsirkan Al-Quran dengan baik. Yang kedua yaitu pedoman bagi langkah-langkah para pendakwah. Yang namanya pendakwah itu harus memberikan dakwah secara relevan, sehingga dengan adanya urgensi Makkiyah dan Madaniyah bisa mempermudah dan jelas mengenai berita yang akurat mengenai turunnya Al-Quran, surat Madaniyah dan surat Makkiyah. Yang ketiga yaitu mengenai sirah Nabi, informasi sirah Nabi dengan jelas, sehingga dengan adanya urgensi Makkiyah dan Madaniyah, sirah Nabi itu secara jelas karena sesuai dengan Al-Quran tanpa diganggu. Terakhir yaitu mengenai kesimpulan dari kelompok 2 yaitu mengenai Makkiyah dan Madaniyah, bahwa kesimpulan dari pembahasan sebelumnya bahwa Makkiyah dan Madaniyah itu, kalau Makkiyah ada diturunkan di kota Mekah, sedangkan Madaniyah itu diturunkan di kota Madinah, sehingga mempermudah dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.